Gawe Nanggraini. Pada video kali ini kami mendapatkan tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mempraktikkan pemasaran Islami dan muamalah Islam. Video ini dibuat sebagai bukti praktek pertemuan 15 topik praktik muamalah 2. Kedua, menangani keberatan pelanggan secara Islami. Dan ketiga, pemasaran digital Islami melalui media sosial. Ketiganya mencerminkan bagaimana Islam mengatur seluruh aspek bisnis dengan adil dan berkah. Kami mohon perhatian dari Bapak atau Ibu dan juga teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke praktik, kami ingin menjelaskan sedikit tentang pemasaran Islami. Pemasaran Islami adalah kegiatan promosi dan penjualan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Landasan utamanya adalah kejujuran, amanah, dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi. Dasar hukum pemasaran Islami antara lain sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yaitu at-tajiru asyaddu al-minu ma'ana wa as-sidikina wa asyuhada. Artinya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang sidik, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi motivasi luar biasa bagi para pembisnis muslim, bahwa pembisnis yang jujur bukan hanya menguntungkan di dunia, tetapi juga menjadi amal soleh yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Sebaliknya, pemasar yang curang dan menipu pelanggan akan mendapat dosa dan kehilangan keberkahan. Mari kita lihat bagaimana praktiknya. Assalamualaikum, permisi. Saya tertarik dengan produk yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudari, silakan. Ini produk madu hutan organik yang kami hadirkan khusus untuk Anda. Nama saya Lia, senang berkenalan dengan Anda. Oh, madu hutan. Menarik sekali. Boleh saya tahu lebih lanjut tentang produk ini? Tentu, jangan senang. Produk ini adalah madu hutan organik dari lebah liar yang hidup di hutan Kalimantan. Ukurannya 250 gram, dikemas dalam botol kaca bebas BPA, sudah mendapatkan sertifikat yang halal dari Majelis Ulama Indonesia dan diproses secara alami tanpa tambahan gula atau bahan pengawet apapun. Ini adalah produk yang murni dan jujur dari alam. Saudari, saya ingin berbagi informasi yang jujur tentang produk ini. Madu hutan ini memiliki kandungan enzim alami yang lebih tinggi dibandingkan madu tanam biasanya, karena lebahnya mengonsumsi nektar dari berbagai jenis bunga hutan liar. Warnanya lebih gelap dan rasanya lebih kompleks. Wah, menarik. Apa ada manfaat kesehatannya, Kak? Alhamdulillah, banyak madu secara umum sudah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 sebagai syifa, yaitu penyembuhan bagi manusia. Secara ilmiah, madu hutan mengandung antioksidan yang tinggi, antibakteri alami, serta bantu meningkatkan imunitas tubuh. Namun, saya ingin bersikap jujur. Madu ini adalah suplemen alami, bukan dari obat klinis. Saya tidak akan mengklaim secara berlebihan dan tidak bisa saya buktikan, karena itu tidak sesuai dengan etika pemasaran Islam. Oh, saya sangat menghargai kejujuran Anda. Banyak penjual yang terlalu melebih-lebihkan manfaat produk mereka. Berapa harganya, Kak? Harganya Rp85.000 untuk 250 gram. Saya bisa jelaskan mengapa harganya seperti itu. Biaya produksi madu hutan lebih tinggi karena proses panen yang sulit di hutan, pengemasan higienis dengan botol kaca, serta biaya sertifikasi halal yang kami tanggung untuk memberikan kapasitas kepada konsumen muslim. Harga ini sudah kami hitung dengan margin yang wajar, tidak berlebih. Saudari, kamu juga memilih
coba lebih kaya rasa. Syukurlah Anda bisa merasakan perbedaannya, dan izinkan saya menambahkan jika setelah dibeli ternyata produk ini tidak sesuai dengan kondisi yang kami jelaskan, misalnya ada masalah pada kemasan atau kualitas, kami memberikan garansi pengembalian penuh dalam 3 hari. Kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama bisnis kami. Insya Allah, saya belum pernah menemukan penjual yang sejujur ini. Biasanya kalau sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, Kak. Dalam Islam, hubungan antara penjual dan pembeli adalah hubungan yang harus saling menguntungkan dan tidak ada yang dizalimi. Jika ada catatan yang saya sembunyikan dan Anda membeli tanpa mengetahuinya, itu sama saja dengan penipuan dan haram hukumnya. Oleh karena itu, kami berkomitmen pada transparansi penuh. Baik, saya tertarik, Kak. Saya ingin membeli 1 botol. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Semoga madu ini membawa keberkahan dan manfaat untuk Anda dan keluarga. Dalam skenario promosi yang baru kami lakukan, terdapat beberapa prinsip pemasaran Islami yang diterapkan. Pertama, yaitu sidik, seluruh informasi produk disampaikan secara jujur dan operasional, termasuk mengakui bahwa produk bukan obat klinis. Kedua, amanah, memberikan garansi pengembalian sebagai bentuk tanggung jawab atas kualitas produk. Ketiga, tablik. Komunikasi promosi dilakukan dengan santun, tidak memaksa dan tidak memanipulasi. Pemasar menawarkan tester sebagai bukti nyata, bukan sekedar klaim kosong. Keempat, fatona. Strategi promosi yang cerdas dengan menjelaskan value proposition produk secara terstruktur. Keseluruhan skenario ini bebas dari tadlis, GCC, dan praktik pemasaran terlarang lainnya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan praktik skenario pertama. Sekarang kita akan beralih ke skenario kedua yang tidak kalah penting, bagaimana seorang pemasar muslim menghadapi keberatan, kritik, atau bahkan komplain dari pelanggan. Dalam pemasaran Islam, pelanggan yang kecewa atau memiliki keberatan bukanlah musuh. Mereka adalah amanah yang harus dilanggani dengan sabar, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang muslim yang baik adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam bermuamalah, mari kita praktikkan. Assalamualaikum, Kak. Permisi, tadi saya membeli madu di sini. Waalaikumsalam, selamat datang kembali. Silakan. Ada yang bisa saya bantu? Saya siap membantu. Begini, tadi saya membeli madu ini, tapi ketika sampai di rumah dan saya mau buka, warna madunya terlihat berbeda dari yang ada di display tadi, Kak. Yang ini lebih cair dan warnanya lebih terang. Saya sedikit khawatir apakah ini memang produk yang sama atau ada yang tidak beres, ya, Kak? Jazakallahu khairan sudah menyampaikan ini kepada saya, saudari. Saya sangat menghargai kejujuran Anda dan ini adalah masukan yang sangat berharga. Boleh saya lihat produk sebentar? Baik, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya ingin memberikan penjelasan yang jujur. Perbedaan warna dan kekentalan pada madu hutan memang bisa terjadi secara alami karena beberapa faktor. Pertama, kondisi suhu. Madu yang lebih hangat akan lebih cair. Kandungan nektar dari musim panen yang berbeda dapat mempengaruhi warna. Ini adalah karakter alami madu hutan, bukan indikasi kerusakan atau pemalsuan. Oh gitu. Tapi bagaimana saya bisa yakin bahwa ini bukan madu yang dipalsukan atau dicampur dengan sesuatu? Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini adalah hak Anda sebagai konsumen untuk mengetahuinya. Saya akan tunjukkan sertifikat halal MUI yang ada di kemasan ini. Ini menjamin bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium. Selain itu, kami juga memiliki laporan uji BPOM yang bisa saya tunjukkan.
kedua ini, kita belajar bahwa menangani keberatan pelanggan dalam Islam bukan tentang mempertahankan diri, tetapi tentang berlaku adil dan jujur. Pemasar Islami mendengarkan keluhan dengan sabar, memberikan penjelasan yang transparan, dan menawarkan solusi yang mengutamakan kepentingan pelanggan. Islam mengajarkan bahwa pelanggan yang komplain dan mendapat solusi yang baik justru akan menjadi pelanggan paling setia. Ini adalah hikmah muamalah Islam. Kejujuran dan keadilan bukan hanya bernilai ibadah. Inilah yang membedakan pemasaran Islami dari pemasaran konvensional. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 2 skenario pertama. Sekarang kita masuk ke skenario ketiga yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita sehari-hari. Pemasaran melalui media sosial. Di era digital ini, banyak muslim yang berjualan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Namun, tidak sedikit yang belum menyadari bahwa pemasaran digital pun harus tunduk pada etika Islam. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar konten promosi kita tidak menjadi sumber dosa. Mari kita pelajari bersama. Dalam pemasaran digital Islami, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Pertama, konten visual. Foto dan video produk harus jujur, tidak diedit secara berlebihan yang dapat menyesatkan. Jangan menggunakan filter terlalu ekstrim hingga warna produk terlihat jauh berbeda dari aslinya. Kedua, caption dan copywriting. Kalimat promosi harus jujur dan tidak mengandung klaim palsu. Misalnya, jika menjual madu, kita tidak boleh menulis sembuhkan diabetes dalam 3 hari. Karena itu adalah klaim medis yang tidak bisa dibuktikan dan termasuk penipuan. Yang diperbolehkan adalah menuliskan manfaat umum yang sudah terbukti dan proporsional. Ketiga, testimoni. Hanya boleh menggunakan testimoni nyata dari pelanggan yang benar-benar menggunakan produk. Membuat testimoni palsu atau menyewa orang untuk memberikan ulasan palsu adalah bentuk kisih yang diharamkan dalam Islam. Keempat, etika visual. Konten tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam seperti gambar atau video yang tidak menutup aurat secara syar'i jika itu bukan pilihan pelanggan, musik yang melalaikan, atau konten provokasi yang tidak sesuai akhlak Islam. Konten kita adalah cerminan akhlak kita. Konten ini harus memenuhi standar etika Islam. Siap? Siap. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau berbagi tentang produk yang sudah saya gunakan sendiri selama 2 bulan terakhir. Madu hutan organik dari Kalimantan. Yang membuat saya tertarik adalah sertifikat halalnya yang terjamin kandungan alamiah yang tidak ada campuran gula sama sekali dan rasanya yang benar-benar berbeda dari madu biasanya. Saya
Ini adalah contoh caption yang sesuai etika Islam untuk mempromosikan produk kita. Caption ini memenuhi standar pemasaran Islam karena tidak ada klaim medis berlebihan. Ada disclaimer jujur bahwa produk bukan obat, mencantumkan informasi harga secara transparan, dan mengandung doa yang tulus. Caption ini juga tidak menggunakan kata-kata hiperbola yang menyesatkan seperti terbukti sembuhkan atau satu-satunya di dunia yang merupakan klaim tidak terverifikasi. Dari skenario ketiga, kita memahami bahwa era digital tidak mengubah prinsip dasar muamalah Islam. Pemasaran melalui media sosial tetap harus jujur, transparan, dan tidak manipulatif, dan bebas dari konten yang dilarang syariat. Seorang muslim yang berjualan online harus menganggap setiap postingannya sebagai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pemasaran digital Islam justru adalah peluang besar bagi umat muslim untuk menyampaikan wajah Islam yang ramah, jujur, dan berintegrasi kepada dunia. Setiap konten yang jujur dan bermanfaat adalah sedekah informasi yang bernilai pahala. Inilah keistimewaan berbisnis dengan niat Illahi Ta'ala. Betul, ya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 3 skenario praktik pemasaran Islami hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, pemasaran Islami bukan sekedar menjual produk halal. Ia mencakup seluruh proses pemasaran, dari cara mempromosikan, cara berkomunikasi dengan pelanggan, cara menangani komplain, hingga cara membuat konten digital. Yang semuanya harus tunduk pada prinsip syariat Islam. Kedua, 4 sifat Nabi Muhammad SAW, sidik, amanah, tabligh, dan khatanah, bukan hanya sifat spiritual, tetapi juga merupakan fondasi strategi bisnis yang paling kuat dan berkelanjutan. Bisnis yang dibangun di atas kejujuran mungkin terlihat lambat di awal, tetapi keberkahan yang ia hasilkan akan bertahan jauh lebih lama. Ketiga, sebagai generasi muslim milenial dan Gen Z yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa Islam dan kemajuan bisnis bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru sebaliknya, prinsip Islam adalah jawaban atas krisis kepercayaan yang terjadi di dunia bisnis modern yang penuh manipulasi dan penipuan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islami dan telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak atau Ibu dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu yang Bapak atau Ibu ajarkan sebagai amal jariah yang terus mengalir. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam praktik ini masih terdapat kekurangan dari sisi penyampaian teori, dialog, maupun kualitas video. Kami masih dalam proses belajar dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Kritik dan saran dari Bapak atau Ibu sangat kami nantikan untuk perbaikan kami ke depan. Demikianlah video praktik muamalah dari kami. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya dan menjadi ilmu yang memberkahi hidup kita.